Tes, tes, tes. Oke, halo guys. Ketemu lagi sama saya, Kurnia Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Nah, video kali ini adalah video yang mungkin nggak terlalu banyak diajarin sama orang-orang lain ya. Eh, ada yang ngajarin, cuman nggak banyak kok saya lihatnya ada di beberapa channel baik di luar negeri maupun dalam negeri. Dan ini ilmu yang saya kasihin. Ini salah satu apa yang akan saya ajarkan di kelas saya nanti, gitu ya. Nah, ilmu kali ini sebenarnya simple. Kita akan belajar teknik sederhana dari backtesting ya. Sederhana banget gitu. Nah, ada beberapa yang harus disiapkan. Biasanya teman-teman harus nyiapin kertas sama apa namanya? Kertas sama pulpen atau mungkin kita bisa pakai Microsoft Excel gitu aja. Nah, oke. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Telegram Evolution Trading Indonesia dan channel YouTube Evolution Trading Indonesia. Oke. Materi yang akan saya bahas adalah namanya backtesting sederhana ya. Ini saya tulis teks ya di sini ya, biar teman-teman bisa baca juga. Oke. Backtesting secara sederhana. Oke. Kenapa sih perlu backtesting? Backtesting itu jadi biar kita punya data dan punya kepercayaan diri dalam trading. Percaya dirinya kenapa? Ya karena ada data tadi gitu. Kita udah tahu bahwa datanya kecenderungannya cara kita trading itu profitable, mungkin nggak harus 90% 100%, tapi misalkan 60-70%, 50-60%, tapi ada apa namanya? Tapi kita juga tahu cara ngatur resikonya, gitu ya. Nah, caranya gimana untuk backtesting secara sederhana? Gampang. Yang pertama, tentukan metode yang mau dipakai. Nah, metode ini harus disebutkan secara detail ya. Sebutkan secara detail kondisinya, lalu profit atau enggaknya gimana. Itu harus ditentukan sebutkan secara detail. Nomor dua, lalu catat dalam rentang waktu tertentu berapa kali kita profit menggunakan metode ini. Nah, ini yang agak-agak harus rajin ya. Setiap metode harus diuji baiknya baiknya minimal satu kali di pair yang berbeda gitu. Jadi kalau saya pakai sekarang saya buka Luna ya, ini contohnya ya. Nanti ya kalian catatnya sebagai Luna. Jadi pas trading Luna pakai itu. Tapi kalau misalkan nanti saya ganti emas, minyak atau BTC itu beda lagi nanti. Harus dilakukan backtesting lagi. Ini kenapa? Karena ini yang paling sederhana dan karena paling sederhana jadi emang harus banyak kerja manual ya gitu ya. Nah, yang pertama tentukan metode. Metode ini harus detail ya, harus detail banget kondisinya lalu profit atau enggaknya gimana. Kita pakai contoh ya. Ini contoh di backtest kali ini metode double bottom gitu ya. Nah, ini kita harus jelas banget definisi double bottom itu seperti apa. Oke. Saya kasih yang nggak terlalu detail banget, tapi intinya adalah ini ada downtrend, lalu di sini harga akan membentuk semacam kotak gitu ya, semacam kotak. Ntar kotaknya dibenerin dulu. Eh, Bentar. Nah, jadi kayak gini, latarnya dikit lebih transparan, oke. Semacam kotak, lalu dia akan mantul ngebentuk kayak huruf W gitu ya. Jadi akan kayak huruf W, mana ini ya. Jadi akan kurang lebih seperti ini harganya, dan lalu berarti kita akan entry di eh, di sini. Kalau si W-nya udah tembus, biasanya kayak gitu. Ini metodenya seperti ini. Karena harus tentukan metodenya seperti apa. Apakah nanti kalian mau pakai metode eh Heikin-Ashi, mau pakai Elliott Wave, mau apa? Tentukan tapi benar-benar harus didefinisikan secara detail. Misalkan cara double bottom itu kayak gini ya, caranya ya. Ini tentukan definisinya. Stop loss-nya ada di bawah si ininya, si apa namanya, si bottom atau si dasar dari harga ini. Stop loss-nya di bawah itu, lalu take profit-nya adalah biasanya idealnya di saat dia mulai turun. Nah, ini kita tulis di sini ya, eh, berhasil sama dengan jika mencapai take profit, gitu aja. Gagal jika mencapai stop loss duluan.
gitu. Atau ada yang lain-lainnya, biasanya ada yang lainnya, misalkan jika naik tapi nggak sampai take profit, nah ini terserah kalian mau dianggap apa, mau dianggap apa, berhasil atau gagal, gitu. Sampai, sorry ini typo ya, sampai. Nah, mau dianggap berhasil atau gagal. Kalau loss duluan itu pasti gagal. Kita anggap aja gini ya, jika naik lumayan, lumayan, maka kita anggap berhasil. Maksudnya lumayan itu gimana ya, minimal mungkin kayak sepertiga atau setengah setengah dari daerah take profit gitu ya. Ini definisinya ya, ini definisinya ya. Saya tulis gini ya. Definisi backtest double eh, bottom kali ini gitu ya. Ini ada gambarnya kan udah saya bikin, terus ini saya kecilin di sini ya. Gini. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita cari setup yang kayak gini, terus stop lossnya sedikit di bawah si bottomnya, lalu naik ke sini, gitu. Metode double bottom. Nah di sini kita tulis, kita siapin Excel ya. Jadi gini, backtest satu pairnya apa? Luna USDT misalkan gitu ya. Metode double bottom. Terus apa lagi? Detail metode. Nah, nanti ditulis yang tadi ya, yang tadi di trading view. Ini saya malas nulis sekarang. Yang tadi di trading view. Saya tulis gitu aja ya. Udah, jadi kita backtest satu pair ini, kalau perlu gini lagi, time frame berapa menit, misalkan 15 menit, mau 1 jam, 4 jam, segala macam terserah. Nanti saya kasih tahu ya tentang time frame ya, pro kontra pakai yang kecil, pro kontra pakai yang gede. Oke, lalu lama backtest, berapa lama? Nah, gini, sebelum kita ke lama backtest, saya bahas dulu. Backtest yang bagus itu adalah backtest yang time frame-nya besar, yang bagus, karena dia lebih lama di pasar. Ini saya hapus dulu ya yang ini ya. Ini mungkin teman-teman bisa screenshot kalau misalkan mau, silahkan di post videonya lalu screenshot atau ditulis. Nah ini gini, backtest yang bagus adalah backtest misalkan kita pakai 1 hari, lalu kita punya data selama 1 tahun, itu backtest yang bagus kayak gitu. Jadi misalkan dari mungkin dari sini misalkan datanya dari ini saya kasih garis vertikal buat nandain ya, dari Januari 2021 misalkan sampai sekarang. Nah itu kita bisa, itu backtest yang datanya cukup banyak gitu. Nah tapi ini kalau pakai time frame 1 hari, pakai 4 jam pun bisa. Kita pakai 4 jam tapi dari Januari 2021 itu akan sangat banyak ya. Dan semakin banyak berarti semakin banyak datanya gitu. Makin banyak datanya, kecenderungannya makin bagus karena ya statistiknya lebih valid gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai time frame 15 menit, ini biasanya karena settingnya saya ini ya buat day trading ya. Ini juga sebenarnya mungkin dalam 1 bulan kita bisa dapat banyak data ya, banyak banget kok dari 1 bulan ya. Ini sekarang tanggal berapa? Sekarang saya bikin video 26 Maret. Berarti kalau kita balik sampai 26 Februari aja, itu udah banyak banget data yang bisa kita dapat ya. Udah berapa candle sendiri gitu kan. Nah, tapi itu sebenarnya kurang representatif karena apa? Karena yang namanya trend market kan bergeraknya dalam waktu mungkin per berapa minggu atau per berapa bulan ya. Jadi data itu hanyalah valid untuk misalkan untuk pada saat market lagi bullish gitu aja. Sekarang lagi bullish misalkan. Ya udah nanti pas lagi bearish enggak. Tapi itu ada tapinya berarti harus kita catat gitu. Nah, misalkan lama backtest mau berapa? 1 bulan gitu ya. 1 bulan. Terus kita terus lagi periode backtest misalkan 26 Maret, sorry 26 Februari sampai 26 Maret 2022. Ditulis kayak gini. Nah ini contoh lainnya, nanti kalau misalkan kita mau backtest yang lebih bagus datanya, mungkin ini kita ganti jadi 4 jam. Terus ini mungkin ganti jadi 1 tahun. Ini contoh aja yang lainnya. Gitu. Ini double bottom only. Nah sekarang kita cari di sini, di apa namanya, dihitung sekarang. Kita mulai menghitung. Ini berhasil, lalu gagal. Nanti setiap ada berhasil atau gagal ditulis. Saya kasih contoh ya, gimana. Kita mulai Luna nih di sini ya. Nah,
menurut saya ini bisa bisa double bottom juga bisa dianggap, tapi kan belum kebentuk ya. Jadi nanti dulu biarin gitu. Mungkin nanti kalau teman-teman mau ngegambar apa kayak mau ngegambar apa namanya, ngegambar support resistennya dulu boleh. Ini saya kasih contoh dulu aja gitu ya. Nah, ini bisa dibilang kayak double bottom juga sih. Ini kan di sini karena bisa bisa kita lihat gini ya. Ini ceritanya kayak gini. Mungkin kotaknya kayak gini atau gini. Nah, terus kita lihat lagi posisi pembelian. Kalau kita beli di sini, lalu stop lossnya di sini, apa yang terjadi? Kan kita belinya pas di breakout. Biasanya idealnya apa namanya double bottom itu target harganya sampai sini. Pertama dia turun. Nah, apakah benar harganya sampai situ? Ternyata iya di sini gitu. Nah, di sini kita bisa tulis apa namanya? Kita bisa tulis berhasil gitu. Ini berhasil. Kita tandain dulu ya, berhasil. Bentar, sebelum saya lanjut biar nggak pada salah paham, ini contoh aja ya. Mungkin ada beberapa kondisi yang saya abaikan atau kondisi ideal yang saya abaikan, tapi ini benar-benar buat contoh aja. Nah, lalu mungkin misalkan teman-teman menganggap ini ya, ini sebagai double bottom misalkan ini. Ini agak miring sih, tapi nggak masalah. Ini ceritanya sebagai double bottom, gini, kayak gini ya. Bentar. Nah, ini kita bisa anggap juga sebagai double bottom, berarti targetnya tuh udah sampai sini. Lalu stop loss-nya di bawah ini, di bawahnya ini, misalnya, gitu. Oke, terus kita pasang posisi pembelian, begitu dia break dengan stop loss-nya di bawahnya si ini, di sini, gitu. Oke, pas kita lihat, ternyata dia kena stop loss, gitu. Kita tulis gagal, gagal. Terus opsional lagi. Opsionalnya adalah opsional alasan gagal apa. Nah, di sini kita bisa lihat alasan gagal. Tadi kan saya bilang kayak gitu ya, terlalu maksain, dengan double bottom yang apa namanya, yang miring gitu. Bisa ditulis juga kayak gitu. Nah, ini kan berarti satu berhasil, satu gagal. Oke, kita tulis di sini. Biasanya kita pakai tanda X aja satu, gini. Terus di sini kita bisa gini, alasan gagal. Di sini ada nomor satu, eh, maksain double bottom miring, misalkan kayak gitu. Oke, udah. Lanjut lagi, ke sini lagi. Oke, di sini kayaknya belum terlalu ada double bottom, belum ada. Nah ini mungkin kita bisa anggap sebagai double bottom. Si kotak ini, gini ceritanya, gini ya. Nah berarti target double bottomnya adalah di sini. Terus kita pasang strategi pembeliannya berarti habis dia jebol dengan stop loss di sini dan naik sampai sini. Berhasil? Berhasil. Oke, tulis di sini berhasil. Dua gitu ya. Atau kalau teman-teman pakai apa namanya, pakai kertas sama pulpen tinggal dipakai yang di tali aja ya, ditandain, ditulis, dicoret-coret, ditandain berapa berhasil, berapa gagal. Ini double bottom juga. Ini ya double bottom. Gini kan? Gini. Terus ini benar nyampe. Nah, berarti kalau kita tulis posisi pembeliannya kan begitu break, terus kita pasang ya. Nah, kayak gini. Berhasil ya. Tapi ada catatan nih. Ini kan kita begitu masuk langsung tinggi ya. Berarti kita bisa tahu, kasih catatan. Karena daripada nunggu candle, catatan. Ada kemungkinan masuknya harus pakai buy stop. Buy stop itu apa? Buy stop itu kita placing order di atas ini. Jadi kalau kita nunggu candle close kan udah terlalu gede ya. Kayak gitu. Ya boleh kita tulis catatan. Berhasilnya berarti udah 3 ya. Berhasil 3. Terus ini ada lagi catatan. Catatan. Masuk bisa pakai buy stop gitu ya. Buy stop. Tulis gitu kan. Coba lagi ya, kita cari beberapa lagi ya. Mana lagi double bottom. Ini juga bisa jadi double bottom. Misalnya, oke. Ini double bottom. Ini karena bentuknya ini ya. Gini ya. Masuk di sini, berhasil ya. Ini ceritanya berhasil ya. Targetnya kan sampai sini kalau double bottom mulai turunnya.
sampai sini dan nggak kena stop loss. Berhasil, tambah satu, gitu. X. Nah, udah deh. Ini kalau saya lanjutin banyak banget, bakal panjang banget videonya. Tapi nanti akhirnya di ujungnya kalau udah selesai, kita hitung. Misalkan ini 1, 2, 3, 4. Total berhasil di sini ya. Total berhasil. Ini sengaja nggak saya apa namanya nggak saya bikin sampai benar 1 bulan karena kelamaan nanti bikin satu-satu ya. Kalau berhasil kita tahu di sini ada 4 kan, 4 gitu kan. Terus total gagal misalkan 1, berarti win rate metode ini gitu ya. Berarti kan 4 tambah 1 5, berarti 4 per 5 80%. Win rate-nya 80% menggunakan ini. Tapi ini catatan, ini kalau kita makin panjang, mungkin akan lebih lebih rendah lagi win rate-nya. Karena makin banyak error-error di situ. Kalau kita lanjut misalkan sampai bawah, sampai depan, sampai belakang lagi, akan lebih lebih lagi. Nah, jadi kesimpulannya, ini kita pakai 5 ya. Berarti ini dari terakhir tadi tanggal berapa tadi? 14 Maret ya, dari 14 sampai 26. Oke, jadi kesimpulan, sorry ini berarti dari 2 minggu gitu ya. 2 minggu berarti dari 14 Maret kita ganti ya. Gitu ya. Nah, kesimpulan, oke. Eh, double bottom Luna USDT selama 2 minggu win rate 80%. Kalau 800, sorry, 80%. Udah. Jadi nanti ini bisa jadi acuan next time kalau misalkan kita ngelihat pola seperti itu double bottom, kita tahu kita cukup percaya diri. Misalnya ini ya, ini contoh, ini calon double bottom. Ini kan bisa kayak gini ya. Berarti nanti kita bisa pasang posisi trading dengan seperti ini. Gini. Dia mulai turun di sini ya, atau mungkin bisa di sini, tapi kita anggap sini dulu deh. Target 1, target 2-nya di sini gitu ya. Atau di sini deh biar RR-nya gede gitu ya, biar RR-nya masuk sini. Udah deh gitu. Jadi kita bisa masuk menggunakan double bottom tadi gitu. Nah, nanti kalau misalkan yang lainnya dibikin lagi aja gitu. Misalkan ini saya copy ya. Move or copy, copy. Oke. Misalnya ini saya ganti apa? ETH misalkan, ETH USDT. Ya dicoba lagi, tulis dicoba lagi gitu. Double bottom, time frame 15 menit, mau diganti berapa jam bisa juga. Nanti bisa diganti misalkan mungkin akan berbeda, misalnya kayak gini ceritanya. Ya berarti 5 bagi 7 sama dengan oke, berarti win rate-nya 71%. Misalnya kayak gitu. Ini contoh. Nanti kalau punya metode yang lain lagi, misalkan metode lain ya, misalkan metode lain, tulis beda lagi, harus dicoba satu-satu emang. Jadi misalkan dicoba lagi apa metodenya head and shoulders, misalkan gitu ya. Ya silahkan dicoba, akhirnya coba terus. Nah, nanti kan kalian udah tahu ya, mana yang kalian lebih paling percaya diri. Ceritanya, ini contohnya saat kalian apa namanya, kalian masuk yang paling bagus ceritanya double top. Ya udah kalian hanya akan masuk saat double top aja. Karena kita udah coba ceritanya, ini contohnya misalkan inverse head and shoulders kemungkinannya cuma 50%. Double bottom kemungkinannya 75% misalkan. Terus apalagi eh, cup and handle kemungkinannya cuma 20%. Ini contoh aja misalkan. Ya, yang paling gede kan kalian tahu untuk Luna misalkan untuk Luna ceritanya double bottom paling gede. Ya udah nanti kalian nggak usah trading pakai metode lain saat metode yang paling gede aja. Itu kayak gitu caranya. Jadi kalian boleh tahu atau apal banyak cara untuk trading ya, metode mau tahu Elliott Wave, mau tahu Fibonacci, mau tahu harmonic pattern, mau pakai astrologi, mau pakai dukun segala macam bebas. Tapi kalian harus tahu mana yang datanya itu paling bener ya secara secara pembuktian kalian sendiri minimal kayak gitu. Kalau saya misalkan tadi oh ya udah double bottom paling berhasil nih buat Luna, ya udah. Nanti next time sama Luna tradingnya double bottom terus aja gitu. Nah, nanti akan ada perubahan kan. Begitu udah berubah baru kita evaluasi. Misalkan let's say setiap 10 kali trading sekali kalian evaluasi berapa persen nih keberhasilannya gitu. Nah, ini di sini kita bikin misalkan evaluasi gini, evaluasi ya. Evaluasi misalkan trading satu, trading satu trading 2 dan seterusnya sampai trading 10 misalkan ya. Sorry, ini biar dibikin dulu biar sampai 10 misalkan. Ini ceritanya aja. Misalkan win, win, loss,
win, loss, win, 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 loss, loss. Misalkan gitu. Terus yang di trading berikutnya kalian loss lagi. Misalkan eh, loss, loss, loss. Nah, ini kalau udah kayak gini, kalian harus evaluasi. Mungkin kondisi market udah nggak seperti dulu lagi gitu. Jadi kita coba backtesting lagi pakai metode yang lain, mana yang lebih profitable kayak gitu. Tapi kalau selama masih win-nya masih banyak, ya udah. Mungkin kalau saya biasanya kalau udah loss 3 kali, saya baru evaluasi ini kayaknya nggak bener nih metode nih gitu. Gitu ya buat trading ya. Sip. Oke, paham ya? Jangan lupa subscribe dulu. Oke, thank you udah nonton dan mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa.